selamat pagi GKS Balikpapan. Senang sekali dapat menjumpai Anda di ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, mari kita sama-sama menyembah dan berdoa di dalam corporate prayer yang akan diadakan setiap hari Senin jam 8 malam secara virtual. Kedua, bagi Anda yang sedang di dalam membangun dan mempersiapkan masuk ke dalam pernikahan, kami telah membuka pendaftaran kelas Men and Women Relationship. Segera daftarkan diri Anda melalui link maupun scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Untuk mengetahui kegiatan maupun program GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami melalui www.gksbalikpapan.org. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke rekening kami atau melalui QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Mari sama-sama siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Good morning Zion, saya percaya Tuhan hadir dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita datang, persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
tunjukkan Tuhan kasih setiamu Bapa. Engkau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, kau setia. Rabase, kaya rabarabaso, hiya rabarabase, kaya rabase. Haleluya, haleluya Tuhan. Hiya rabarabase, kaya rabase. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau besar Bapa, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musim
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku percaya keberatan-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih untuk praise and worship team yang telah memberkati kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Mari sama-sama kita fokuskan diri kita untuk mendengarkan dan mencatat setiap pesan firman Tuhan. Hai, apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Senang menjumpai saudara di dalam ibadah online pada hari ini, dimanapun saudara berada. Saudara siap untuk belajar sesuatu melalui firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan hati saudara dan siapkan catatan saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang telah kami lewati, kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, ajari kami untuk mencintai firman-Mu, dan tolong kami Roh Kudus untuk setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah terima dan dimengerti oleh setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ini juga, dimanapun kami boleh menyaksikan ibadah online pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara siap untuk belajar pada hari ini? Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu Excellent Sacrifice. Excellent sacrifice di dalam terjemahan bebasnya adalah pengorbanan yang unggul, atau pengorbanan yang istimewa, atau pengorbanan yang sangat baik, atau pengorbanan yang bermutu. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Paskah dan kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April. Di akhir tahun lalu saya didorong oleh Roh Kudus untuk mendedikasikan bulan Paskah untuk menjadi bulan di mana kita memberikan persembahan yang unggul atau excellent sacrifice. Kenapa di bulan di mana ada perayaan Paskah di situ? Karena excellent sacrifice ini mengingatkan kita kepada apa yang telah Yesus kerjakan buat setiap kita. Bagaimana dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib
untuk kita sebagai persembahan yang excellent itu sendiri. Mari hari ini kita belajar mengenai apa itu excellent sacrifice. Di dalam Bible, di dalam Alkitab ada kisah di mana ada dua orang anak dari Adam dan Hawa, itu Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan buat Tuhan, dan inilah persembahan pertama buat Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Di Kejadian 4 ayat 1-5 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan istrinya dan mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dikatakan bahwa Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Dan keduanya sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan kita tahu tadi bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Kita jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan itu kelihatannya lebih suka dengan lemak-lemak hewan daripada sayur-sayuran atau tanam-tanaman. Sesungguhnya kita harus tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan apapun daripada itu, atau seakan-akan dia kekurangan sesuatu atau mengingini sesuatu daripada itu. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya itu. Tetapi di balik semua kisah itu mengenai Kain dan Habel, di mana mereka memberikan persembahan tersebut, kita bisa belajar rahasia Tuhan mengenai persembahan. Di ayat keempat tadi, di dalam terjemahan New King James ya dikatakan, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and through it, he being dead, still speaks. Terjemahan bebasnya dikatakan begini. Dengan iman, Habel mempersembahkan kepada Tuhan korban unggul yang lebih baik daripada Kain, yang melaluinya dia memperoleh kesaksian bahwa dia benar. Tuhan bersaksi tentang pemberiannya dan melalui itu dia mati masih berbicara. Di dalam bahasa aslinya excellent di situ artinya adalah pleon, yang dimana artinya the more excellent, very great, many, greater in quantity, greater in quality. Artinya lebih excellence, lebih hebat, banyak, besar di dalam kuantitas atau besar di dalam kualitas. Kita akan belajar mengenai excellent sacrifice. Kenapa kok disebut excellent? Kenapa yang excellent diterima, yang excellent itu berkenan dan dihormati Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Kenapa Tuhan suka dengan yang namanya excellent sacrifice? Apa yang membedakan persembahan Kain dan Habel? Dan kita juga bisa belajar bagaimana memberikan persembahan excellent sacrifice itu kepada Tuhan. Yang pertama adalah iman. Di Ibrani 11 ayat keempat di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena beriman maka Habel mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Karena imannya itu Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik, sebab nyatalah bahwa Allah menerima persembahannya. Habel sudah meninggal, tetapi karena imannya itu maka ia masih berbicara sampai sekarang. Di dalam TPT yang dikatakan faith moved Abel to choose a more acceptable sacrifice to over God than his brother Cain. And God declared him righteous because of his offering of faith. By his faith,
Abel still speaks instruction to us today even though he is long dead. Terjemahan bebas ya, dikatakan iman menggerakkan Habel. Iman menggerakkan Habel untuk memilih korban yang lebih dapat diterima untuk dipersembahkan kepada Tuhan daripada saudaranya Kain. Dan Tuhan menyatakan dia benar karena persembahan imannya. Dengan imannya, sekali lagi saya katakan dengan imannya, Habel masih menyampaikan instruksi kepada kita hari ini meskipun dia sudah lama mati. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan Habel percaya penuh kepada Allah. Pertanyaan saya hari ini adalah, kalau kita hendak memberikan sesuatu kepada Allah, memberikan persembahan misalnya, apakah kita memberikan persembahan itu dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan? Di Ibrani 11 ayat ke-6 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, jelaslah bahwa tanpa percaya penuh atau tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepadanya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada dan bahwa dia memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Iman itu menggerakkan dan menyenangkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, iman itu menggerakkan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan tergerak dengan iman kita ketika kita percaya penuh dengan Dia. Tuhan senang kalau kita percaya sama Dia. Nah, apa maksudnya memberi dengan rasa percaya atau memberi dengan iman? Percaya penuh bahwa persembahan kita itu menyenangkan Tuhan. We have to believe kalau persembahan kita menyenangkan Tuhan. Kita percaya penuh bahwa kalau kita memberi, itu karena kita terlebih dahulu telah menerima atau telah diberi dari Tuhan. Kita percaya penuh bahwa kita ini adalah pengelola keuangan Tuhan yang baik. Kita percaya penuh bahwa Tuhanlah penyedia hidup kita. Jadi sekalipun sepertinya terlihat kita mungkin dalam kekurangan, tetapi kita percaya penuh bahwa Tuhanlah penyedia hidup kita. He is our provider. He is our provider. Kita harus tahu bahwa pada waktu kita memberi, Tuhan telah lebih dahulu menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Di Markus 12 ayat 41 dan 42. Dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 2 duit. Di ayat 43 dan ayat 44 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, aku hendak berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Kita tahu, kita sering mendengar kisah tentang ini. Ini adalah kisah di mana satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan di bait suci. Saya tidak tahu alasannya kenapa pada hari itu Yesus harus secara spesifik duduk menghadapi peti persembahan. Atau dikatakan di dalam terjemahan lainnya duduk dekat peti persembahan. Tetapi saya percaya bahwa Yesus melakukan ini untuk sebuah purpose, untuk sebuah tujuan yang mengajarkan kepada kita mengenai persembahan. Dikatakan lagi Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke peti itu. Tuhan memperhatikan bagaimana orang memberi. Katakan sama saya, bagaimana? Bagaimana? Yesus tidak memperhatikan seberapa banyak yang orang-orang beri, tetapi dikatakan Yesus memperhatikan bagaimana orang memberi. Ingat, tadi Yesus sedang berada di bait suci. Di mana Yesus secara tidak langsung
tidak mempunyai hubungan dengan kepengurusan bait suci. Artinya orang-orang mau memberi sedikit atau memberi banyak tidak ada hubungan langsung dengan Yesus. Banyak orang yang lalu lalang di bait suci, termasuk orang-orang kaya memberi persembahan. Dan itu tidak membuat Yesus impress dan tergerak. Tetapi ketika ada seorang janda datang dan memberikan persembahan 2 peser, di terjemahan lain dikatakan uang receh dengan nilai yang terkecil. Wow, uang receh dengan nilai yang terkecil. Ini yang menggerakkan Yesus. Yesus selalu memanggil murid-muridnya yang mungkin juga sedang duduk-duduk dekat dengan Yesus, memperhatikan Yesus dan juga memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di bait suci itu memberikan persembahan. Yesus mengatakan sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yesus mengatakan yang 2 peser itu tadi yang nilainya terkecil itu, uang receh itu tadi, lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Wow, artinya cara pandang Tuhan melihat persembahan berbeda dengan cara pandang manusia melihat persembahan. Kalau mungkin kebanyakan kita melihat jumlah, Tuhan melihat sesuatu di balik jumlah-jumlah itu. Sekali lagi saya katakan, kalau manusia mungkin melihatnya dari jumlah, tetapi kalau Tuhan melihat sesuatu di balik jumlah-jumlah tersebut. Oh kalau gitu pastor kita kasih aja 2 peser dong. Loh, ingat tadi kata Pleon, excellent sacrifice itu greater in quantity and greater in quality. Besar di dalam jumlah dan besar di dalam kualitas. Artinya jumlah itu matters. Tetapi di balik jumlah itu jauh lebih matters buat Tuhan. 2 peser ini dikatakan adalah semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Nah buat orang-orang kaya, 2 peser itu mungkin uang receh yang mungkin saja nggak bernilai atau berarti buat dia. Tetapi buat janda tersebut itu adalah semua yang ada padanya. Janda ini memberi persembahannya dengan iman. Inilah yang membedakan antara orang-orang kaya tadi yang memberi persembahan dengan janda ini. Tentunya kita tahu bahwa secara natural dia sangat sadar bahwa 2 peser ini adalah persembahan yang dia berikan adalah persembahan untuk hidupnya. Untuk keseluruhan hidupnya. Tetapi secara natural dia melihat bahwa Tuhan pasti memelihara dan menjagai hidupnya. Sekali lagi saya katakan, secara natural dia melihat bahwa ketika dia memberikan 2 peser ini adalah dia sama dengan memberikan seluruh persembahan hidupnya. Mempersembahkan hidupnya. Tetapi secara supranatural dia bisa melihat bahwa Tuhan pasti memelihara dan menjaga hidupnya. Inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Inilah yang menyenangkan Tuhan. Sekali lagi apakah jumlah itu nggak penting? Bukan maksudnya itu. Tetapi iman di balik jumlah-jumlah itu yang terpenting. Artinya mau persembahan kecil jumlahnya, yang dilihat Tuhan adalah iman di balik angka-angka itu. Mau persembahan besar, yang dilihat Tuhan juga adalah iman di balik angka itu. Jadi saya percaya bahwa jika ada orang kaya yang memberikan persembahannya dengan iman, itu pun akan menggerakkan hati Tuhan. Banyak orang bisa memberi dari kelimpahannya, tetapi tidak semua orang bisa memberi dari rasa percayanya. Saya tulis ini saudara boleh catat penting sekali, bahwa banyak orang bisa memberi dari kelimpahannya. Oh kenapa? Karena rekeningnya mungkin banyak uangnya. Jadi mudah saja buat dia untuk bisa memberi dari kelimpahannya. Tetapi tidak semua orang bisa memberi dari rasa percayanya. Artinya kita bisa saja memberikan persembahan dari kelimpahan kita tanpa rasa percaya kita.
Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah kalau kita bisa memberi dari kelimpahan kita ataupun dari kekurangan kita, lakukan itu dari rasa percaya kita. Katakan amin. Pastor, rasa percaya akan apa? Rasa percaya bahwa Tuhan lah penyedia hidup kita. Rasa percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Rasa percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita sekalipun kita memberi dari kekurangan kita. Rasa percaya bahwa Tuhan menerima dan Tuhan senang dengan persembahan kita. Pastor, buat hidup saja udah pas-pasan, bahkan kurang. Mau memberi persembahan lagi buat Tuhan. Memberikan excellent sacrifice lagi buat Tuhan. Makanya saya mau katakan ini kepada saudara. Iman tidak bekerja dari apa yang terlihat dari mata. Atau apa yang kita lihat secara natural. Tapi iman melihat supranatural. Makanya Tuhan tergerak oleh iman. Tuhan senang dengan iman. Excellent sacrifice adalah persembahan dengan iman. Saudara catat ini. Excellent sacrifice adalah persembahan dengan iman. Kita mau memberikan persembahan yang menggerakkan hati Tuhan. Makanya jangan memberi tanpa iman, apalagi memberi secara asal-asalan saja. Seperti halnya Habel yang memberikan persembahan dengan excellent sacrifice dengan imannya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah hormat. Di Kejadian 4 ayat 3-4 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panennya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkannya bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya. Kain memberikan sebagian hasil panennya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habel mengambil beberapa anak domba yang sulung dari ternaknya, lalu mempersembahkan bagian-bagian terbaik dari daging domba itu kepada Tuhan. Kain memberikan sebagian hasil panennya, sedangkan Habel memberikan bagian yang paling baik. Kata sebagian dan kata terbaik inilah yang menjadi kunci pembeda dari persembahan kita. Habel memberikan bagian yang terbaik dari yang dia punya. Dikatakan anak domba sulungnya buat Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Di dalam New King James-nya dikatakan, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Jadi biasa dikatakan, Habel juga membawa anak sulung dari kawanannya dan dari lemak mereka. Dan Tuhan menghormati Habel dan persembahannya. Dikatakan Tuhan menghormati Habel dan persembahannya. Wow, kok bisa ditulis di dalam Alkitab Tuhan menghormati Habel yang memberikan persembahannya, baru kemudian dikatakan Tuhan menghormati persembahannya. Kenapa demikian? Karena Habel menghormati Tuhan terlebih dahulu. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tidak memberikan asal-asalan atau sisa-sisa miliknya. Dia mendahulukan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dia memprioritaskan Tuhan. Saya ambil contoh, kalau kita sedang menjamu orang tua kita misalnya untuk makan malam di rumah kita. Atau ada tamu yang kita undang makan. Apakah kita akan menyiapkan dari sisa-sisa makanan kita? Atau kita memberikan yang terbaik? Tentu saja kita akan memberikan dan menyiapkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita menghormati mereka. Masa kita memberikan makanan yang bekas kemarin yang kita makan untuk mereka misalnya. Atau makanan yang sisa yang telah kita makan terlebih dahulu misalnya. Baru kita berikan kepada mereka. Tentu saja tidak. Karena ini adalah tindakan yang tidak menghormati.
Nah, kalau untuk manusia saja kita tidak melakukannya, apalagi untuk Tuhan, tentu saja tidak. Memberikan Tuhan yang terutama dan yang terbaik itulah tandanya kita memprioritaskan Tuhan dan menghormati Tuhan. Jadi excellent sacrifice adalah persembahan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, excellent sacrifice adalah persembahan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya bagian yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan melimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Wow, ayat ini diawali dengan hormatilah Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Dan kita tahu bahwa ketika kita menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik, itu mengandung dan melekat janji-janji Tuhan. Dikatakan bahwa lumbung-lumbungmu akan penuh dengan gandum. Wow. Dan air anggurmu akan melimpah-limpah sehingga nggak cukup tempat lagi untuk menyimpannya. What a promise. Pastor, bagaimana caranya menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik? Praktisnya begini. Jika misalnya itu adalah persepuluhan misalnya. Kembalikan pertama-tama persepuluhan itu kepada Tuhan. Begitu kita menerima berkat daripada Tuhan. Ini adalah cara yang praktis. Jangan sudah sisa-sisa dipakai kemana-mana, dipotong ini, potong itu. Sudah sisanya ada terkumpul sisanya baru dikembalikan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita lakukan dahulu persembahannya. Nah, Pastor, nanti kalau nggak cukup bagaimana? Nah, kembali ke poin nomor 1 tadi. Kalau kita memberi dan mempersembahkan atau mengembalikan persepuluhan itu, kita lakukan itu dengan iman atau tidak. Dan itu yang menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan atau mengembalikan dengan rasa hormat. Ada rasa hormat di dalam hati kita dan kita tidak melakukannya dengan sembarangan. Kalau kita mau memberi hadiah contohnya atau kado kepada seseorang, apalagi dia adalah seseorang yang kita kasihi. Apakah kita mau memberikannya dengan bungkusan yang asal-asalan, lalu diberikan dengan cara yang asal, dan isinya juga asal-asalan? Ya tentu saja tidak. Kita akan bungkus dengan yang terbaik, diberikan dengan cara yang terbaik, dengan apa? Dengan isi yang terbaik tentunya. Memberi dengan rasa hormat juga bukan memberi dengan hitung-hitungan. Jadi kalau kita memberi dengan rasa hormat, itu juga bukan memberi dengan hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, maka kita nggak akan pernah menang dari apa yang telah Tuhan berikan buat setiap kita. Yang mengerti, katakan amin. Yang ketiga, sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Excellent sacrifice adalah persembahan dengan sukacita. Salah satu cara memberi excellent sacrifice adalah ketika kita memberi dengan sukacita. Kalau Bible menuliskan secara spesifik tentang memberi dengan sukacita, artinya bahwa ada yang memberi tidak dengan sukacita. Memberi dengan sedih hati, memberi dengan terpaksa. Di dalam terjemahan lain yang dikatakan memberi dengan tidak rela. Atau memberi sambil ngedumel. Sambil bersungut-sungut. Berilah dengan sukacita. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Kok bisa orang memberi dengan tidak sukacita? Oh ya tentu saja bisa.
jika tidak mempunyai pengertian yang benar tentang siapa Tuhan dan kenapa kita harus memberi, maka nggak heran kalau ada orang yang memberi tidak dengan sukacita. Kalau kita mengasihi seseorang, tidak sulit buat kita untuk memberi dengan sukacita. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita dikasihi dan kita diberi begitu banyak oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, tidak sulit buat kita untuk memberi dengan sukacita. Kita mungkin bisa tidak jujur di hadapan manusia. Ketika kita memberi, kita mungkin senyum-senyum sendiri gitu ya. Tetapi Tuhan tahu persis, Dia melihat hati kita, apakah kita memberi karena keterpaksaan, memberi karena kewajiban, karena otomatis, karena enggak dipikirkan atau didoakan dengan sungguh-sungguh, karena disuruh gereja nih, jadi kita memberi begitu saja. Atau memberikan tanpa kita memikirin sesuatu. Atau mungkin saja memberi tanpa rasa hormat. Atau sebaliknya, memberi dengan iman, atau kita memberi dengan rasa hormat, atau kita memberi dengan sukacita. Tuhan melihat hati kita. Jadi, pikirkan, doakan, dan berikan dengan sukacita. Jadi pikirkan dulu. Doakan itu dan berikan dengan sukacita. Berikan dengan antusias, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Kalau kita merasa terpaksa memberi, lebih baik stop memberi. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, lakukanlah dengan sukacita. Yang mengerti, katakan amin. Kesimpulannya, di 1 Yohanes 3 ayat 11-12 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dicatat bahwa Kain dengan segala perbuatannya jahat, tetapi perbuatan Habel benar. Kain melakukan kejahatan di mata Tuhan, sedangkan Habel melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini digambarkan dengan bagaimana Kain yang langsung marah sekali dan geram ketika persembahannya ditolak Tuhan. Dia iri, dia dengki, bahkan dia membunuh adiknya sendiri perihal persembahan tersebut. Lalu ia berbohong kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan Habel kepadanya. Dikatakan segala perbuatannya jahat. Persembahan kita penting, yes. Tapi kesimpulannya dengar baik. Hati kita, attitude kita, karakter kita lebih penting buat Tuhan. Ada kisah lain di mana Raja Israel waktu itu Saul memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi perhatikan ini dengan baik di ayat yang terakhir. Di 1 Samuel 15 ayat 22 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oh, kalau begitu, kita nggak usah memberikan persembahan saja, Pastor. No, bukan itu maksudnya. Tetapi hendaklah kita memberikan persembahan dengan ketaatan, dengan penuh kepatuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan, dengan memperhatikan apa yang Tuhan mau suruh kita lakukan. Dan inilah yang disukai Tuhan. Our heart is more important for God than our amount. Saya tulis ini, our heart is more important for God than our amount. Hati kita jauh lebih penting buat Tuhan daripada jumlah kita yang kita beri. Jadi mari kita memberikan persembahan dengan hati dan attitude yang benar. Dengan iman, dengan hormat,
dan dengan sukacita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pesan-Mu buat setiap kami pada hari ini. Kau mengajarkan kami, membukakan perspektif kami tentang bagaimana kami bisa memberikan persembahan yang excellence kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan gerakan kami untuk memberikan persembahan excellence di bulan April ini, Tuhan, kami berdoa Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan, ketaatan dan kepatuhan di dalam hati kami, sehingga kami bisa memberikan dengan iman, dengan rasa hormat, dengan sukacita. Bahkan ketika kami boleh memberikan persembahan setiap minggunya, atau bahkan memberikan persembahan persepuluhan di setiap bulannya, kami mau melakukan itu dengan kesungguhan hati kami, dengan rasa hormat kami, dengan iman, bahkan dengan sukacita. Kami nggak mau melakukannya karena terpaksaan, karena kewajiban. Kami tidak mau melakukannya dengan bersungut-sungut atau ngedumel Tuhan, tapi kami mau melakukannya dengan iman, dengan rasa hormat. Kami menghormati-Mu Tuhan, dan juga kami memberikannya dengan sukacita di dalam hati kami, karena kami tahu dengan percaya bahwa Engkaulah penyedia dalam kehidupan kami. Kalau apapun yang kami boleh punya hari ini, semuanya datang dan berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini buat setiap kami. Kami mau berdoa buat Indonesia, dan khususnya kota Balikpapan. Tuhan berkati Indonesia dan kota Balikpapan, bahkan kota-kota lain Tuhan. Dan kalau kami saat ini mungkin masih tetap di dalam masa pandemi, dan kami melihat ada begitu banyak progres yang luar biasa yang baik. Kami melihat begitu banyak penurunan dari mereka yang positif, dan begitu banyak vaksin yang sudah diberikan. Kami berdoa Tuhan supaya vaksinasi boleh terus berjalan dengan baik, dan penurunan mereka yang positif akan semakin turun di dalam nama Yesus. Bahkan hari-hari ini juga kalau saudara menyaksikan ibadah ini dan saudara sedang positif COVID, I pray saat ini juga kau mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu dan menyembuhkanmu, memulihkan hidupmu di dalam nama Yesus. Berdoa untuk recovery yang cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati gerejamu sehingga kami boleh menjadi gereja yang terus dewasa, yang tangguh Tuhan menghadapi season ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan season yang luar biasa di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa buat setiap jemaat-Mu dan buat setiap mereka menyaksikan ibadah ini dan ikut ibadah ini. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menjadi jawaban buat setiap mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan terobosan untuk segala sesuatu yang mereka hadapi. Breakthrough in Jesus name. Kesembuhan atas sakit penyakit di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pemulihan hubungan, keluarga, pernikahan di dalam nama Yesus. Untuk pekerjaan, untuk bisnis, kami juga berdoa Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Yang sekolah, yang kuliah, Engkau pun sendiri yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini dan jemaat Tuhan. Sebelum kita pulang, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. So, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya sungguh berdoa dan berharap saudara diberkati dengan pesan pada hari ini. Dan kalau saudara diberkati oleh pesan ini dan Anda tahu ada orang-orang yang membutuhkan, saudara bisa share, saudara tentunya juga saudara bisa like dan subscribe dari channel gereja kami, sehingga saudara juga bisa terus mendapatkan update informasi ketika ada banyak video baru, khotbah-khotbah, seri khotbah yang lain yang saudara bisa
belajar daripadanya. Dan kalau saudara baru join beberapa kali, ada begitu banyak video khotbah, pesan-pesan Tuhan. Saudara bisa nonton itu, saudara bisa menyaksikan itu, belajar daripada itu. Dan saya percaya bahwa saudara akan diberkati oleh Tuhan. So stay safe, stay healthy. God bless you. I see you next week. Bye-bye. Terima kasih Pastor Daniel Wirawan untuk firman yang sangat memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan kepada Anda untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan, like dan share, dan menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi. Taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday and God bless you.